Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Hari ini saya ingin bercerita tentang hadir sebagai keterbukaan, hadir sebagai cinta saat ini, hadir sepenuhnya. Karena itu sebetulnya satu-satunya kehidupan. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tidak harus dibawa-bawa sampai saat ini. Hal ini bisa saya mengerti karena saya sudah mengalami banyak pindah-pindah karya. Dulu saya pertama kali berkarya di Cengkareng, Paroki Trinitas tahun 1996 Januari sampai Juli tahun 2000, 4,5 tahun. Lalu pindah ke Jogja menjadi teman para novis, sekaligus belajar antropologi di UGM. Sudah selesai, lalu menjadi pastor paroki di Tarakan, berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara. 8 tahun di sana. Kemudian 8 tahun sesudahnya pindah ke Purwokerto di Kaliori. 7 tahun. Kemudian bertugas di Santa Maria Immaculata Kalideres ini sejak Natal Desember 2018. Sudah tahun ke-7. Dan begitu banyak persoalan, banyak pengalaman yang dihadapi. Senang, susah, macam-macam. Dulu ada masalah begitu besar di Tarakan, ada masalah begitu besar di Purwokerto, di Kaliori, yang nampaknya nggak bisa lepas, sampai membuat saya tidak bisa tidur. Tapi berlalu juga, sekarang sudah nggak ingat lagi. Kalau toh mengingat sudah nggak ada emosi apa-apa, karena sudah berlalu. Dan yang nampaknya berat sekali, nggak ada jalannya, berlalu juga. Dan ada solusi selalu. Meskipun solusinya tidak selalu datang dari pikiran saya. Kadang-kadang Tuhan yang menyelesaikan persoalan itu dengan sangat mudah. Saya masih ingat ketika sebelum saya berkarya di sini, saya kehilangan paspor, saya kehilangan uang, saya kehilangan HP, laptop, semua hilang di stasiun di Aachen, waktu itu di Jerman, padahal mau berangkat ke Irlandia dari Frankfurt. Dan pada waktu itu karena hilang semuanya, saya tidak bisa membeli tiket, nggak bisa terbang ke Irlandia, nggak bisa pulang juga. Karena tiket pulang harus ada paspor juga. Dan pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, berpikir juga susah. Saya pikir nanti saya harus ketemu ke konjen juga nggak tahu tempatnya di mana. Yang paling praktis malam ini mau tidur di mana, saya juga nggak ngerti. Tapi bisa selesai begitu saja dengan cepat dari yang tidak tahu itu. Kebetulan karena pada waktu itu ketemu sama orang Indonesia, dan kemudian yang sedang menghantar abu jenazah mau dibawa ke Indonesia. Dan pada waktu itu kebetulan saya tahu, saya mendoakannya, dan semuanya selesai dalam waktu singkat. Itulah the wisdom of life. Dalam hidup kita itu bukan pikiran kita yang penting, tapi the wisdom of life. The wisdom of life ini adalah penyelenggaraan ilahi bahasa sederhananya. Dan untung tidak semuanya bisa mikir ya. Kalau pohon mangga mikir, wah repot kita. Untung dia mengikuti wisdom of life, tidak mikir. Kalau pohon mangga mikir, karena saya tidak menyirami pohon mangga itu, atau yang menanam bukan saya, pohon mangganya juga pikir, saya nggak mau kasih kamu, kamu nggak nyirami saya, yang nanam juga bukan kamu, saya nggak mau berbuah. Saya hanya berbuah nanti kalau yang nanam datang ke sini. Wah, celaka saya. Kita semua juga celaka. Jadi memikirkan itu belum tentu solusi. Banyak sekali justru kita tidak mikir tapi muyek. Lebih baik justru melepaskan yang tidak perlu dipikirkan
tetapi percaya kepada penyelenggaraan ilahi, kebijaksanaan kehidupan, the wisdom of life. Apakah kalau begitu saya bisa careless, tidak peduli sama sekali? No. The wisdom of life akan mengarahkan kita. Justru ketika kita tidak mengandalkan pada pikiran sendiri. Dan kalau kita teliti, ada bagian yang bisa dipikirkan, ada bagian yang tidak bisa dipikirkan. Dan kebanyakan kita memikirkan yang tidak bisa dipikirkan. Hanya memboroskan waktu dan energi. Itu maksudnya. Maka kita perlu sebetulnya hadir saja sepenuhnya, mengasihi segala sesuatu, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Hadir sebagai keterbukaan. Maka kemudian yang ada bukan attachment, tapi juga bukan ketidakpedulian. Yang ada justru adalah cinta. Saya ada sepenuhnya untukmu. Tidak banyak pikiran. Sekarang ini justru kehadiran itu sulit. Kehadiran sebagai keterbukaan, kehadiran sebagai perhatian penuh itu sulit. Karena masing-masing hidup di dalam dunianya sendiri-sendiri, terutama lewat media sosial. Entah HP, entah tab, entah apa saja. Fisiknya ada, tapi pikirannya nggak di situ. Itu bukan attachment, juga bukan detachment, juga bukan cinta. Itu yang disebut ketidakpedulian. Kalau cinta, tidak attach juga, tetapi hadir sepenuhnya. Tidak kemudian tidak peduli juga. Cinta itu memancar dari diri kita. Maka yang paling penting adalah sadar bahwa kita adalah kasih. To be, to do, baru to have. Kalau kita adalah kasih, yang mengalir dari kita itu kasih. Nggak usah dipikir, saya menghubungi dia atau tidak, saya mengharapkan dia menghubungi atau tidak. It's not the problem. If you are love, sesuatu mengalir dari cinta itu sendiri. Tidak perlu ada pikiran macam-macam. Apakah attach atau non-attachment? Nggak usah dipikirin. If you are love, to be the love, yang mengalir dari diri Anda, dari kita adalah cinta. Yang paling penting adalah who you are, bukan what you do. Karena what you do itu mengalir dari who you are. Anda memperbaiki diri, sadar sebagai the love, the life, the peace, yang Anda katakan akan mengatakan cinta. Yang Anda lakukan adalah tindakan cinta. Karena what you do itu overflow from who you are. Dan karena itu tidak perlu banyak dipikirkan. Natural mengalir dengan sendirinya berdasarkan the wisdom of life. Dan kemudian hidup jauh lebih ringan, lebih penuh sukacita, dan natural, alami. You are happy because you live as you are. You are the love, you are the life, you are the peace, you are the light. Anda yang menjadi sumber, membawa keselamatan, sukacita, dan rasa syukur. Sehingga tidak ada banyak pertentangan di dalam diri kita. Karena kita tidak mendasarkan hidup dan sikap kita berdasarkan pikiran, tetapi berdasarkan kesadaran diri siapa kita. Yang selalu bersatu dengan yang ilahi. Dan terus-menerus masuk dalam rencana kebijaksanaan ilahi. The wisdom of life. Yang membuat hidup kita dan hidup orang lain penuh harapan, penuh sukacita, dan penuh syukur. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.